Bagian mana yang menurut Bapak pernyataan Aib dan Dede yang tidak sesuai dengan fakta atau bukti yang Bapak akan bawa? Oh, banyak sekali. Kalau kita uraikan banyak sekali ya. Dari fakta bahwa dari kesaksian pada malam itu dia ada di warung untuk membeli rokok di satu warung di namanya Warung Madura ya. Itu menurut kami sudah cek, ternyata tidak pernah itu terjadi. Kedua, yang mengatakan bahwa jarak dari warung itu ke tempat kejadian berjarak 50 meter, ternyata itu 100 meter lebih, ya kan? Dan kami sudah juga cek beberapa hari lalu, bahkan salah satu koordinator kuasa hukum Bang Ruli Panggabean itu datang langsung ke Cirebon malam hari di jam yang hampir sama dengan yang sudah sekarang terang, ada penerangan jalan. Kami coba rekonstruksi secara mandiri, itu pun nggak mungkin bisa melihat. Gitu kan, nggak mungkin bisa melihat. Ada katanya dia ditimpuk batu, bahwa itu lewat, ada rombongan terjadi tawuran pada malam itu, banyak lah, ya kan, banyak sekali kejanggalan kesaksian yang kami dapatkan demikian. Ya, nah sekarang saya ke Pak Yusuf Warsim. Pak Yusuf Warsim, setelah dikabulkannya gugatan pra-peradilan dari Peggy Setiawan, kemudian ini akhirnya Aib dan Dede ini dilaporkan ke pihak berwajib. Lantas bagaimana kemudian polisi sebaiknya menyikapi persoalan ini? Ya baik, tentu ini dua hal yang berbeda. Terkait dengan putusan pra-peradilan, kepolisian, penyidik Polda Jabar kan sudah melaksanakan prosesnya, ada pembebasan Peggy Setiawan. Kami sendiri dalam hal ini mendorong, menyarankan pasca putusan pra-pid ini penyidik melakukan analisa dan evaluasi dengan mendasari putusan tersebut apapun rencana dan langkah-langkah rencana tindak lanjut yang akan dilakukan, termasuk misalnya apabila akan melakukan sprindik baru. Jadi tidak terburu-buru dulu, dianalisa dan evaluasi. Itu kaitannya dengan putusan pra-pid yang itu berdampak kepada penghentian penyidikan. Yang kedua, soal laporan dari pihak terpidana terhadap PF, yaitu hak dari seseorang ketika itu melihat, mendengar, dan mengalami ada satu peristiwa yang diduga pidana, ya itu dibuat pengaduan, dibuat laporan polisi. Nanti kami akan pantau, kami akan awasi, tentu laporan polisi diterima, ditelaah, didalami, proses SOP-nya oleh kepolisian, oleh Baris-Krim, apakah nanti akan diterbitkan surat tugas penyidik untuk melakukan penyelidikan. Nah itu kita akan monitor, kita awasi. Sekali lagi itu adalah hak seseorang ketika melihat, mendengar, dan mengalami ada satu peristiwa yang itu diduga pidana, tentu itu berhak, dan malah karena itu sesuatu perbuatan yang diduga melanggar hukum, ya itu wajib malah dilaporkan. Nah tentu ini kita menganggap sesuatu yang positif saja. Yang penting kami Kompolnas sebagai pengawas akan kami monitor laporan ini. Pak Yusuf, ini kan angin segar buat para terpidana lain, khususnya para kuasa hukum yang tengah berjuang. Tapi bagaimana dengan nasib kepolisian, Pak? Apakah bisa berdampak sangat fatal terhadap mungkin posisi jabatan, kemudian proses penyidikan akan diulang sepenuhnya, atau bagaimana, Pak Yusuf? Begini ya, kaitannya dengan terpidana itu kan sudah ada putusan pengadilan. Tentu upaya untuk mengoreksinya apabila proses hukum kan itu dilakukan upaya PK. Kami tentu sebagai pengawas memantau ini. Wacana akan melakukan PK itu kan sudah ada. Kami sementara ini melakukan pemantauan itu, apakah akan ada upaya PK atau tidak. Sekali lagi itu adalah sebuah proses hukum. Terkait dengan apapun yang dilakukan penyidik, tentu itu memiliki pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas. Apakah memang itu ada kaitannya dengan pelanggaran disiplin, dugaan pelanggaran disiplin, atau dugaan pelanggaran kode etik. Yang pasti pasca putusan pra-peradilan Pengadilan Negeri Cirebon kaitannya dengan penuntasan kasus pembunuhan Vina dan Eki ini, tentu kami sekali lagi ini perlu tetap harus dituntaskan. Hanya saat ini kami menyarankan lakukan analisa dan evaluasi, mintakan pendapat ahli hukum pidana untuk menentukan rencana dan langkah-langkah tindak lanjut selanjutnya dalam rangka menuntaskan kasus ini. Sekali lagi kasus ini harus dituntaskan karena itu tadi masih ada kaitannya dengan DPO, meskipun dalam putusan pra-peradilan DPO yang dimaksud itu Peggy itu dibatalkan kan dalam pertimbangan hakim yang mulia Hakim Eman.
Oke, baik, kita ingin menuju ke Pak Jutek. Pak Jutek, selain Aib dan Dede, ini Pak RT katanya juga dilaporkan ya, Pak Jutek ya? Ya, betul. Pak Pasren dengan Muhammad Kafi, anaknya, itu sudah kami laporkan dari minggu lalu ya, 2 minggu lalu. Sudah kami laporkan 2 minggu lalu, ya kan? Untuk juga di Mabes Polri terkait dengan dugaan keterangan palsu yang dilakukan juga. Jadi memang betul apa yang disampaikan Pak Yusuf tadi, ya kan, bahwa ini karena sudah inkrah. Sekali lagi, Pak, kami mau sampaikan di sini, kita tidak menyasar, tidak menyalahkan satu institusi, terutama polisi dalam hal ini. Betul, peristiwa ini terjadi dimulai dari penyidikan di kepolisian, tapi fakta hukumnya mengatakan ini sudah P21 oleh kejaksaan. Sehingga majulah menjadi di persidangan dan sudah diputus di pengadilan tingkat 1, bahkan banding, bahkan kasasi. Ya kan? Artinya secara kelembagaan semua ini pekerjaan penyidik di kepolisian itu sudah dibenarkan, sudah dikoreksi oleh kejaksaan ataupun hakim, sudah dibenarkan sehingga menjadi keputusan. Ya, bagi kami praktisi hukum tentu hal ini kami harus hormati bahwa keputusan ini sudah inkrah, ya apapun keputusannya karena ini sudah inkrah, ya kami harus anggap ini benar. Ya, walaupun kami menemukan hal-hal baru di dalam peristiwa ini, maka upaya kami adalah akan mengajukan PK. Memori PK ini sedang kami susun novum karena PK ini kan boleh kami lakukan bila mana ada ada hal baru yang kami rasa novum ya, kemudian kalau kita rasa ada kesalahan prosedur dan yang lain gitu ya, kita boleh mengajukan gitu ya. Kami melihat dan kami sedang susun ini novum ataupun hal-hal yang kami lakukan. Mudah-mudahan nanti lewat jalur hukum ini kita bisa mengoreksi bersama ya. Bagi kami yang terpenting adalah 7 terpidana yang sudah divonis ya seumur hidup masih ada di dalam lapas. Kalau mereka memang tidak bersalah, ya segeralah dibebaskan lewat menerima PK yang akan kami ajukan nanti. Itu aja harapan kami. Kami tidak mau menyasar kemana, menyalahkan siapa-siapa. Dalam hal ini tidak kami lakukan. Tugas kami adalah menegakkan keadilan. Siapa yang bersalah, siapa yang ini dia harus menerima hukumannya. Tapi kalau barang siapa tidak bersalah, janganlah dia dihukum demikian. Pak Yusuf, sepertinya dari kuasa hukum para terpidana mengklaim punya bukti baru atau novum yang akan diajukan melalui jalur PK ini. Anda melihat peluangnya seperti apa, Pak Yusuf Warsim? Ya tentu kita sebagai kelembagaan Kompolnas tidak bisa menilai, karena itu diyakini oleh para pihak yang itu menganggap novum, maka tentu kita hormati, malah kita dukung secepatnya malah kalau memang rencana PK itu agar ada kepastian hukum baru. Kalau memang ingin mengoreksi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap itu. Yang kedua, kami sendiri tentu sembari kami menyusun masukan dan saran kepada Polda Jabar, kami juga berencana sedang dalam pembicaraan untuk bisa bertemu dengan ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Ada hal-hal yang ingin kami konfirmasi. Ini tentu semakin ada upaya PK, tentu kami pandang ini positif kalau ingin mengkoreksi putusan pengadilan yang itu apabila ada novum, ada bukti baru, memang ya itu tidak bisa kita halang-halangi. Malah itu positif agar ada, sekali lagi, ada kepastian hukum baru dan bahkan ada keadilan yang bisa diwujudkan apabila dalam putusan yang lalu dianggap ada kekeliruan. Itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Yusuf, terima kasih Pak Jutek sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore semuanya.